Hey, what's up God? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu karakter yang paling ditunggu-tunggu penampilannya, namun dia tidak kunjung terlihat sampai detik ini. Yaps, Monkey D. Dragon adalah karakter yang ditunggu kedatangannya, namun sampai chapter ini kita hanya bisa melihat reaksinya pada saat kejadian-kejadian besar terjadi. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Dragon? Mengapa ia tidak segera bertindak dan melakukan sesuatu? Apakah ada maksud dan tujuannya sendiri dengan mempunyai rencana yang akan dia lakukan saat semua orang sibuk dengan pertarungan? Yup, jadi Tabungan akan mencoba mencari tahu apakah rencana tersebut, dan kali ini kita akan bahas. Namun seperti biasa, jangan lupa tinggalkan jempol kalian dulu beserta dengan komentar tentang apa yang menyebabkan Dragon masih saja belum beraksi sampai saat ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Selama kilas balik dari Dr. Vegapunk, kita mengetahui bahwa Tentara Revolusioner bukanlah organisasi yang dipimpin oleh Dragon sejak awal. Sebelum Dragon memimpin Tentara Revolusioner, dia adalah pemimpin organisasi yang berbeda dan dia menamakan kelompok ini sebagai pejuang kemerdekaan. Para pejuang kemerdekaan tidaklah berjumlah besar dan bahkan bukan merupakan ancaman yang diakui oleh pemerintahan dunia. Namun, Dragon adalah pemimpinnya dan dia melakukan apa yang dia bisa untuk membebaskan negara-negara dan kota-kota dari kekuasaan pemerintahan dunia. Ketika Ohara dihancurkan 22 tahun yang lalu, Dragon mengunjungi pulau tersebut seperti yang dilakukan oleh Vegapunk. Keduanya bertemu di sana dan Dragon berkomentar betapa dia terkejut mengetahui temannya telah bergabung dengan pemerintahan dunia. Vegapunk kemudian mengungkapkan bahwa pikiran cemerlangnya akan sia-sia tanpa dana dan diperlukan untuk menggunakannya. Karena organisasi pejuang kemerdekaan yang dimiliki oleh Dragon miskin, satu-satunya jalan bagi Vegapunk untuk maju adalah bergabung dengan Angkatan Laut. Namun Vegapunk kemudian melanjutkan dengan menyebutkan bahwa mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yang berarti meskipun masih sangat muda, Dragon telah menetapkan tujuan untuk menggulingkan bangsawan dunia dan menciptakan dunia di mana orang-orang dapat hidup bebas dari penindasan. Nah, meski memiliki ambisi yang benar-benar tinggi, pada saat itu Dragon tidak memiliki kekuatan ataupun pengaruh yang cukup untuk dianggap sebagai penjahat hebat. Dan pada era bajak laut hebat dimulai, begitu juga kebangkitan Dragon pun menjadi terkenal secara perlahan. Dia kemudian pun mendirikan sebuah organisasi yang dikenal sebagai Tentara Revolusioner. Tentara Revolusioner inilah yang dia pimpin saat ini, dan baru-baru ini terungkap dia mendirikannya dengan dua karakter penting, yakni Bartolomeo Kuma dan juga Ivankov. Kemudian ketika pengaruh Tentara Revolusioner tumbuh, efektivitas mereka dalam menghasut pemberontakan melawan raja yang korup juga semakin meningkat. Namun strategi dari Dragon ini lebih sekedar menghasut pemberontakan di seluruh dunia dan mengklaim wilayah per wilayah. Dragon juga memiliki pemahaman tentang pentingnya pasar dunia bawah, khususnya jaringan perdagangan senjata yang diciptakan oleh Kaido. Jaringan senjata inilah yang menjadi alasan mengapa Tentara Revolusioner berusaha untuk menyusup ke Dressrosa. Para tentara revolusioner menemukan pelabuhan tersembunyi yang dimana mereka mengumpulkan bukti korup dan menyita senjata untuk diri mereka sendiri. Nah, Dragon telah membentuk tentara revolusioner di seluruh dunia. Dia akan fokus untuk menghancurkan satu demi persatu infrastruktur yang menjadi andalan dari pemerintahan dunia. Tindakan inilah yang memungkinkan pergerakan selanjutnya dari rencana Monkey D. Dragon. Seperti yang dijelaskan oleh Sabo pada chapter 1083, rencana pengepungan Mario oleh tentara revolusioner melibatkan 3 tujuan utama. Pertama, menyerahkan perang terhadap naga langit. Kedua, menyelamatkan Bartolomeo Kuma. Dan ketiga, membebaskan budak sebanyak mungkin. Nah, namun tindakan ini juga bertujuan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih ekstrim lagi. Penyerangan ini memungkinkan mereka menemukan dan menghancurkan cadangan makanan bagi para kaum naga langit. Inilah menjadi poin kunci pertama dalam pengepungan di Mario Joa yang benar-benar efektif. Nah, Dragon dan juga Ivankov menggunakan pengaruh mereka di seluruh dunia untuk memicu pemberontakan serentak di 12 negara sekaligus. 8 diantaranya pun berhasil. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai nama Pemberontakan 8 Negara. Nah, ini dia tujuan dari memicu pemberontakan serentak ini bersamaan dengan penyerbuan di Mario Joa. Cadangan makanan di Mario Joa telah ditemukan dan dihancurkan. Beberapa negara pun tidak akan lagi membayar upeti surgawi kepada negara langit. Mereka juga menolak mengekspor bahan mentah. Kapal pasukan pemerintah digerebek di seluruh dunia dan jaringan senjata pun dibongkar. Jadi, dengan menggabungkan semua peristiwa ini bersama-sama, Dragon dan tentara revolusioner berhasil mengepung pusat kekuasaan dari pemerintahan dunia, yakni di Mario Joa. Dragon sadar betul bahwa dia tidak bisa memotong seluruhnya, tapi itu akan cukup untuk memaksa
tangan mereka. Bagian dari rencana Dragon untuk melalui pengepungan ini tampaknya adalah untuk memikat dan mengeluarkan prajurit terkuat musuh dari luar benteng pertahanan Kastil Pangea. Yup, siapa lagi kalau bukan Ksatria Suci? Ksatria Suci adalah ancaman yang ingin dilenyapkan oleh Dragon sebelum melakukan perlawanan terhadap Maria Joa. Rencana revolusi Dragon sudah mendekati tahap akhir, namun kita tidak bisa mencapainya tanpa mempertimbangkan dampak dari orang-orang yang telah hilang atau gagal dilindunginya. Jadi, target selanjutnya yang akan dilakukan oleh revolusioner ini adalah menghentikan pergerakan dari beberapa Ksatria Suci yang sudah tersebar di penjuru negara yang memberontak tersebut. Di sanalah para revolusioner akan mencoba untuk menghentikan mereka dan melawan Ksatria Suci ini satu demi satu untuk tujuan terciptanya ruang kosong bagi Maria Joa yang tidak diisi oleh prajurit terkuatnya, yang tentu saja tanda petik sudah dikeluarkan oleh para tentara revolusioner dari markas mereka. Setelah para Ksatria Suci berhasil untuk dibereskan ini, tentu ini menjadi hal yang sangat gampang untuk memasuki markas dari pemerintahan dunia dan melanjutkan aksi berikutnya dengan menjatuhkan kekuasaan yang ada di sana. Dragon sangat peduli dengan kekalahan dan kegagalan yang dia derita sepanjang hidupnya, namun ia tidak bisa bertindak sembarangan seperti layaknya Luffy dan juga bahkan Garp. Dragon terpaksa memprioritaskan tujuan utamanya ketimbang di atas nyawa individu. Tapi bukan berarti dia tidak peduli akan hal tersebut. Dia masih menunggu jawaban Dragon dan panggung telah siap untuk memulai pergerakan dari akhir revolusi yang diciptakan oleh Monkey D. Dragon. Pertanyaan besarnya lagi, apakah dia akan bergerak menuju Egghead untuk membantu Luffy melawan Gorosei? Sepertinya tidak. Dragon akan bergerak untuk melindungi Elbaf dan sisa-sisa terakhir dari Ohara. Tampaknya Dragon akan membuat rencana untuk mempertahankan Elbaf, dan disinilah Dragon dan Luffy akhirnya akan bertemu. Pertempuran Elbaf akan menandai dimulainya fase terakhir revolusi Dragon melawan pemerintahan dunia. Kedatangan Dragon ke Elbaf mungkin juga akan menyebabkan reuni antara dia, Robin, dan mungkin juga Jaguar di Soul. Mereka mungkin akan bersama-sama mencari jawaban mengenai kebenaran tentang Im Sama dan juga Gorosei di buku-buku yang disembunyikan di perpustakaan itu. Nah, dan di samping itu semua, kita juga tampaknya akan diperlihatkan suatu hari nanti bentrokan dahsyat yang akan terjadi antara Dragon dan juga Akainu. Peristiwa Elbaf akan menjadi pemicu penyebab Akainu akan pergi ke garis terdepan. Jadi, bagaimanakah pendapat kalian? Apakah rencana Dragon berikutnya akan menuntaskan kewajiban mereka untuk menghentikan para Ksatria Suci dan menuju ke Elbaf untuk perencanaan revolusi besar-besaran yang akan mereka mulai di sana? Tulis pendapat versi kalian di kolom komentar ya, dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini ya. Mohon maaf jika ada analisa yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.